Presiden Joko Widodo menargetkan ibu kota negara resmi pindah ke Nusantara IKN di Kalimantan Timur di semester pertama 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Pembangunan kawasan IKN sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan menggunakan dana APBN yang diguyur Kementerian Keuangan. Kemenq mengalokasikan dana APBN 2023 sebesar Rp26 triliun untuk pembangunan IKN. Dana Rp26 triliun itu akan diutamakan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.600 hektar. Sementara untuk kawasan lain rencananya akan dibangun dengan dana gabungan atau blended finance antara APBN, pengusaha dan dana investor. Kawasan inti pusat pemerintahan kita memang kita bangun dengan uang APBN kita. Ini adalah komitmen kita. Kalau capital city itu ibu kota negara, maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah pusat pemerintahan, istana presiden yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita. Ini yang sedang kita bangun sekarang. Tapi kan nggak bisa hanya membangun itu aja. Dia harus membangun infrastrukturnya dibangun dari awal. Kontur tanah naik turun tetap menjadi bagian dari atraksi nanti. Bagian dari daya tarik, gitu ya, daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut. Kompleks Istana Negara merupakan inti dari KIPP sehingga pembangunannya paling dikebut. Dibangun di lahan seluas nyaris 50 hektar, Istana Negara IKN memiliki nilai kontrak lebih dari Rp1,3 triliun. Di dalam kontrak kerjanya, pengerjaan Istana Negara akan selesai dalam kurun 720 hari. Selain gedung pemerintahan, beberapa hunian juga tengah dikerjakan, seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat yang sudah mulai dibangun. Menurut pihak Kementerian PUPR, secara rata-rata, hingga Agustus ini, pembangunan di IKN sudah mencapai 40%. Kita ada sektor bangunan, ada sektor air, ada sektor bina marga, dan juga perumahan. Memang masing-masing memiliki progres yang berbeda, tapi sejauh ini kita optimis 29% bisa kita capai nanti karena target-target kita di 2024 harus selesai. Jadi konsep utamanya nanti di pelayanan dasar ini disediakan satu multi-utility tunnel, jadi semuanya ada di bawah, ada listrik, ada gas, ada air bersih gitu ya, dan semua akan terintegrasi satu sama lain. Selain pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, sektor lain yang menggunakan dana APBN adalah infrastruktur. 2 bendungan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air IKN, salah satunya Bendungan Sepaku Semoy. Targetnya, bendungan sepanjang 450 meter ini sudah beroperasi pada Agustus ini. Diprediksi hingga 2030, IKN membutuhkan pasokan air 5.000 liter per detik. Mengikuti rencana perpindahan ibu kota, pemerintah memiliki target memindahkan sekitar 17.000 ASN, Polri, dan TNI pada semester pertama 2024. Begitupun dengan semangat menggelar upacara 17 Agustus 2024 di ibu kota Nusantara. Janji ya, balik lagi nanti tahun lagi. depan untuk Lihat melihat lagi. kemajuannya. Iya. Harus ada kemajuannya. Pembangunan ibu kota negara baru Nusantara tampak berlaju dengan cepat. Kelihatan banyak sekali aktivitas yang berlangsung di sini dan area ini juga sudah mulai berubah wujudnya. Diharapkan ibu kota Nusantara akan menjadi peradaban baru. Ini diharapkan juga menjadi kota yang menjadi contoh bagi dunia. Kota yang ramah lingkungan, smart city, dan juga tentu saja kebanggaan bagi kita di seluruh
Republik Indonesia. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini kembali ke Ibu Kota Nusantara ditemani oleh Kepala Otorita IKN Pak Bambang Susantono, dan sudah persis 1 tahun ya sejak kita berjumpa di IKN. Banyak sekali saya lihat perubahannya. Betul, Pak Bambang, selamat ya, karena kalau waktu dulu masih lebih banyak pohonnya, Ya. tapi sekarang sudah kelihatan. Betul. Ya, apa-apa saja yang dikerjakan. Mungkin 1 tahun ini bisa diceritakan sedikit Pak Bambang, dan kita kalau dulu di Tugu ya, kalau tidak salah di belakang itu yang sekarang menjadi tempat istana lah. Betul. Ya, betul. sekarang ini katanya di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat. Silakan cerita Pak Bambang. Terima Apa-apa? kasih Mbak Desi. Jadi senang juga karena kita mengikuti kan gitu ya, apalagi CNN Indonesia dan Mbak Desi mengikuti Dari pembangunan awal, dari awal. kita awasi. Seeing is believing. Betul. sekarang ya. Dan seeing is believing itu jadi satu mantra juga buat semua orang, baik orang dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke sini dan setelah melihat apa yang kita kerjakan, oh iya ya, ini kayaknya jadi bener ini dia bilang gitu. Ada yang meragukan gitu Iya. ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah Sumbu Kebangsaan yang menghadapnya ke tenggara kalau kita lihat di Kompas ya. Dan di sana itu ada Istana Kepresidenan yang sedang dibangun. Iya, yang waktu dulu masih pohon-pohon. waktu Betul, kita tempat terakhir ke sana. campingnya Pak Presiden pertama kali. Kita juga waktu itu akan wawancara di sana. Tapi kemudian yang ke bawah ini semua nanti akan membentuk satu area seperti halnya kalau di Washington DC itu The Mall ya. Iya. Nanti akan ada bukit bendera, kemudian ada plaza untuk upacara nanti. Kemudian nanti akan juga titik nol yang baru nanti dengan monumen yang baru itu juga membentuk satu sumbu. Dan yang paling menarik Mbak Desi, di akhir sumbu ini nanti akan ada titik nol konservasi kita sebutnya, Titik nol konservasi. di tengah-tengah hutan bakau. Jadi itu memberikan simbol bahwa ya ibu kota kita seperti yang Mbak Desi sampaikan tadi benar-benar harus comply dengan segala macam environmental conditions gitu. Jadi itu yang kita harapkan terjadi, dan tahun ini dan 1 tahun berikutnya nanti mungkin akan lebih lagi riuh rendah daripada yang ini. Iya, Gitu. pastilah kalau dalam 1 tahun saja luar biasa ya perubahannya. Berapa persen kira-kira sudah jadi Pak Bambang? Iya, kalau kita melihat angka-angka dari teman-teman dari Kementerian PUPR hingga saat ini kurang lebih sekitar 38 hingga 40%. 38, 40, wah, bagus Betul. sekali ya Jadi kalau ada begitu. beberapa anchor dari konstruksi seperti halnya tadi Istana Presiden, 4 kantor Menko, kantor Setkap, Setnek, kemudian Dam Sepaku Semoy di mana kita pernah Iya. juga wawancara di sana. Nah itu semua kita sebut itu the first batch. Oke. Dan itu kira-kira 38-40%. Tapi Mbak Desi, sebentar lagi kira-kira paling tidak sebulan lagi kita akan melihat geliat lain, yaitu teman-teman swasta mulai masuk ini. Nah, ini Gitu. dia. Jadi ini 38-40% dari 100% kawasan IKN Untuk ini. Sumbu Kebangsaan ini. Jadi yang untuk intinya sebenarnya sudah hampir rampung ya, bisa dikatakan satu. Perlu berapa lama lagi nih sebelum ini kan kita ada nanti ada Istana Presiden, Istana Wapres, kemudian apa-apa saja di kawasan inti ada kementerian ya. Kementerian, betul. Jadi 4 kantor Menko. Menko. Kemudian nanti akan ada Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, insya Allah kantor otorita. Jangan lupa. Belum ada kan? Tahun lalu belum ada, terus terang ini jujur ya. Tapi kemudian terus kita minta, ayo dong kantor otorita. Iya, harus ada speed dong, up, masa harus ada gitu ya. otoritanya Insya Allah nanti- nanti akan ada. Dan kemudian juga itu yang masuk dalam 38% tadi termasuk dam. Kemudian juga persemaian di Mentawir itu juga merupakan bagian. Tapi yang seperti yang saya katakan tadi, sebentar lagi kita akan melihat geliat swasta untuk mulai masuk. Dan swasta ini akan membangun misalnya nanti mall, Iya. kemudian juga rumah sakit, fasilitas pendidikan. Jangan lupa juga ada beberapa yang sudah pesan-pesan, Pak di sana juga harus ada tempat untuk hangout, supaya orang bisa beli bakso, pecel lele gitu kan, sore-sore. Mereka Ini kangen katanya kalau Ini nggak ada sebentar itu. lagi ini kita hitung berapa bulan kira-kira sebelum swasta masuk, Pak Bambang? Kalau kita lihat stage-nya ya, sebetulnya ini kan ini long stage. Jadi ada sedikit kesalahan dalam persepsi bahwa semuanya harus selesai 2024. Enggak gitu ya. 2024 itu yang kita harapkan selesai adalah satu ekosistem kecil, mungkin sekitar 900-an hektar ya. Tapi itu tadi terdiri dari Dari kantor- 6.600 Yes, sekitar 6.600 sekian. hektar untuk KIPP semua.
Nah, tapi di situ nanti akan ada kelengkapan ekosistem istilahnya sehingga orang sudah bisa merasakan experience katanya gimana sih hidup di ibu kota Nusantara yang jadi sustainable forest city karena katanya ini adalah kota di tengah hutan, hutan di tengah kota gitu kan. Iya, dan kalau kita lihat juga logonya ini Tree of Life ya, pohon hayat dan ini pokoknya kalau kita selama ini melihat kota itu lebih banyak manusianya, lebih banyak kendaraannya, lebih banyak polusinya, ini kebalikannya. Kebalikannya, betul. Kita ingin agar ini benar-benar kota yang green, Ya. sustainable. Kebalikannya dari Jakarta sekarang yang sekarang kena polusi. Tapi ini kalau tidak salah 75% minimal ini merupakan bagian hijaunya ya. Betul, Dari Mbak situ Desi. nanti ada hutan konservasinya. Mungkin bisa ceritakan sedikit karena menurut saya ini justru yang menjadi daya tarik apalagi kalau kita ingin menjadi IKN ini contoh bagi seluruh dunia bagaimana sebuah kota yang green dan smart itu bisa dibangun. Betul sekali, jadi tadi dari 256.000 hektar, itu sekitar 4 kali luas Jakarta atau 3,5 kali luas Singapura, yang kita bangun hanya 25%. Nah, sisanya jadi apa? Tadi 75% akan jadi daerah hijau, tapi sebetulnya ada 65% dan 10%. Ya. 65 itu harus dikembalikan menjadi tropical forest. Kalau kita lihat di sini kan ini hutan kan produksi. hutan produksi ya. Ini Makanya memang kecil-kecil. Iya, dan memang ini untuk ditebang ya, Betul. ditanam untuk ditebang. Untuk di harvest atau dipanen. Nah, ini nanti akan kita kembalikan lagi dengan proses yang disebut reforestasi. Jadi ini salah satu yang juga disukai dan juga di-admire oleh beberapa organisasi internasional. Itu sebabnya kami agak sangat mudah gitu ya membuat satu MOU Mbak Desi, dan juga mohon agar mereka juga ikut serta membangun kota ini sebagai tidak hanya tadi kota yang akan jadi contoh buat Indonesia, tapi juga dunia sebetulnya menunggu. Iya. Ini Nusantara mau jadi Bukan apa hanya nih? Indonesia gitu. saja menunggu, tapi dunia. Tapi sekarang ini kan prosesnya sudah hampir 40% dan kalau saya terakhir di sini belum ada barak dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah kelihatan ya infrastrukturnya. Atau mungkin dari segi ininya siapa-siapa saja yang bergabung di sini untuk mengerjakannya, sudah berapa ini SDM-nya? Oh iya. Yang dikerjakan di Tahun sini, lalu Pak Bambang. kita- Karena ini kan ya. juga ada istilahnya multiplier effect-nya juga ya, Betul. menciptakan lapangan kerja yang baru kan ya. Betul, betul. Jadi kalau kita lihat tahun lalu belum ada hunian pekerja konstruksi, tempat kira-kira 7.000 hingga 10.000 nanti para pekerja konstruksi ini kami tampung di sana. Ini juga pertama kali proyek yang berskala besar gini kita menguongke para pekerja. Biasanya mereka di bedeng-bedeng loh Mbak Desi Iya. kan, dan tidak terurus gitu ya. Nah di sini kami justru ingin agar mereka ditampung dengan sangat baik. Ya, Ada nyaman lah. kantinnya, ada Happy musolanya, mereka. ada kliniknya. Happy supaya produktivitasnya juga meningkat gitu ya. Terus kemudian juga Ada berapa sekarang? sekitar 6.000-an. 6.000-an. Sampai 7.000 sudah. Nanti sudah akan bekerja. ditambah atau bagaimana dalam laju pembangunan ini? Ada yang keluar, ada yang masuk ya, seperti biasanya. Mungkin Tapi 6.000 kalau ya? peaknya sekitar 12.000 nanti. Peaknya bisa sampai 12.000. Nah, itu ditampung di sana. Kemudian juga tadi logo juga belum ada tahun lalu ya. Iya, Pak, ya. belum. Kita Ini. sudah ada logo sekarang. Paling tidak di seragamnya sudah ada logo. Dan ini pilihan masyarakat loh Mbak Desi, karena ini vote by masyarakat, lebih dari 500 juta orang voting, dan ini ternyata yang menang kayak gitu ya waktu itu. Jadi kalau kita lihat sekarang akan terjadi nanti peningkatan karena nanti swasta mulai masuk untuk membangun ya, dan itu nanti akan tentu menambah tenaga kerja. Dan kemudian juga kita jangan lupa di sini juga ada masyarakat lokal, warga kami di sini, dan kami melakukan berbagai training Mbak. Training-training Supaya ini mereka supaya merasa mereka dilibatkan. supaya mereka menjadi bagian dari proses pembangunannya. Ada 2 bagian besar di dalam training itu. Satu yang mereka yang memang mau terlibat dalam dunia konstruksi. Jadi untuk mereka menjadi misalnya operator dari bulldozer dan sebagainya, keahlian untuk tukang dan sebagainya, itu yang mau masuk ke konstruksi. Tapi juga penting mereka yang akan jadi entrepreneur. Iya. Karena peluang usaha di sini banyak, dari catering, seragam, laundry apalagi misalnya, kalau nanti cukur ini rambut, Mbak Desi, gitu Kalau ya. sudah ada penduduknya lah di Betul. sini. Jadi ini harusnya memang IKN menjadi sumber ya ekonomi, perputaran ekonomi yang baru dan memberikan berkah bukan saja bagi yang tinggal di sini, tapi ini kan kita dikelilingi oleh beberapa kabupaten ya. Iya.
Jadi nanti pindahnya itu tentu bertahap ya. Dalam tahap awal ini kita harapkan sekitar 17.000. 17.000 ya tahap 17.000 awal. dari TNI Polri, sekitar 5.700, sisanya ASN. Tahun 2024 ya kita harapkan nanti kalau kita ketemu ada upacaranya di sini. Sini Tapi ya. tentu saja ini kan berarti pemerintahan sudah pindah ke Ya, sini. insya Allah. Berikut dengan ASN-nya Ya. dan aparat TNI Polri-nya dan lain itu Ya. itu bagaimana dari jumlahnya nanti yang untuk tahap pertama ini Ya. diharapkan dan di mana mereka akan dirumahkan dan Ya. kapan? Apakah ini termasuk pembangunan sekolah dan rumah bagi para ASN dan anak-anak dari TNI Polri? Ya, jadi nanti pindahnya itu tentu bertahap ya. Dalam tahap awal ini kita harapkan sekitar 17.000. 17.000 ya tahap 17.000 awal. dari TNI Polri, sekitar 5.700, sisanya ASN. Tapi tentu tidak 17.000 ini saja, karena swasta juga yang masuk sini, Iya. misalnya ada nanti rumah sakit, ada department store, mereka pasti juga akan bawa orang ya. Nah itu semua nanti akan ditampung dalam tower-tower, apartemen, dan kemudian ada juga landed houses yang sedang dibangun. Khusus untuk TNI Polri ini untuk rumah dinas, itu sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Dan insya Allah itu merupakan bagian dari tower yang akan disediakan kepada ASN yang akan pindah duluan. Iya. Nah kalau Juga tahap TNI awal ini Polri. sampai tahun 2025 kan tahap awal. Iya. Ya, dan mungkin awal-awalnya ya itu keluarga belum. Mungkin masih single status dulu ya kalau yang tinggal Betul, di jadi sini. kalau kita lihat, kalau kita refleksi ke kita, biasanya kan kalau pindah ke satu tempat, Iya. lihat-lihat dulu ya Mbak, fasilitas pendidikannya Iya, gimana, iya, kesehatannya gimana, sekolahnya. seperti Betul. apa? Tapi kerjasama dengan siapa kira-kira khusus untuk fasilitas umum yang sangat-sangat penting ini, kesehatan, Iya. sekolah dan lain-lain yang merupakan kebutuhan lah itu. Kalau untuk Kementerian Kesehatan itu Kemenkes juga akan segera membangun rumah sakit di sini, sudah ada alokasi dananya dan saya kira sebentar lagi mereka akan mulai. Iya. Tapi juga penting swasta, ini kita sedang in the middle of deal gitu ya. Mudah-mudahan jadi insya Allah, dan ini salah satu Cukup rumah sakit tertarik internasional. feedbacknya dari Cukup pihak banyak, swasta. sebetulnya ada 2 dan 3. Beberapa rumah sakit besar yang namanya sebetulnya Oke. tidak asing, tidak asing di Jakarta gitu ya. Ada spesialis jantung, ada spesialis stroke, ada spesialis ibu dan anak. Iya. Saya kira 3 layanan ini ya yang harus kita segera punya, supaya nanti kalau ada apa-apa dalam tanda petik, mudah-mudahan nggak ada gitu. Tapi kalau ada, jangan dibawa ke Balikpapan, kelamaan gitu Iya, ya. dan apalagi kalau di sini banyak ekspatnya karena kan Betul. kedutaan juga Iya. mau tidak mau diharuskan pindah ke sini kan Betul. ya. Pak Bambang, kalau dari sekolah bagaimana? Sudah ada pemerintah juga akan bangun sekolah Iya. negeri dan Iya. juga bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk membangun sekolah? Betul. Kalau sekolah saya berani bocorin nih. Sekolah Jakarta internasional. Internasional. Oke. JIS akan sudah JIS, masuk, insya sudah Allah. tertarik. Tapi namanya harus dirubah ya. Iya. Bukan Jakarta ya, Nusantara Nusantara, International School. jadi namanya NIS. NIS. Dan kemudian juga beberapa nanti pemerintah juga akan membangun, termasuk juga kita ingin meningkatkan kualitas sarana pendidikan SD, SMP, SMA, SMK di sekitar sini, Mbak Desi, supaya jangan jomplang ini. Iya. Jangan-jangan nanti di Jadi dalam harus ada bagus dan gitu ya. harus ada keperguruan tingginya Betul, dan juga ini betul. menjadi pusat pendidikan bagi seluruh Kalimantan Timur juga kan ya, Betul, Pak ya. Bambang tadi bicara mengenai pendanaan nih. Ini saya ingat tahun lalu ini masih bingung ya kira-kira. Pemerintah kan hanya membayar mungkin sekitar 20% ya dari APBN untuk Betul. pembangunan IKN ini. Selebihnya harus private public partnership. Mungkin bisa diupdate siapa-siapa saja yang sudah betul taken dan mungkin DP dan sudah beli kafling dan komit lah. Dan berapa yang kira-kira masih Masih Wait and see. Jadi kalau lihat dari minat dari swasta ini memang luar biasa. Kami sendiri kadang-kadang lokal dan foreign ya. foreign ya. Kalau kita baca dari letter of intent atau letter of interest itu sekitar 200 lebih, Mbak. Oh, Sudah. ada 200. Ya. Di Laci ada 200. Ada 200, tapi kan orang selalu tanya, ini baru intentions gitu intent. ya, baru ingin, bagaimana setelah itu. Nah memang sekarang masih banyak yang berada dalam tahap misalnya melakukan feasibility study, minta kepada kami keluarkan apa yang disebut NDA, Non-Disclosure Non-disclosure, jadi Agreement, tidak, supaya juga semua data ini kita berikan ke mereka. Secara confidential, Betul, jangan dan- dibocorin. Dan mereka juga harus mencari pendanaan juga ya, sampai dengan financial deal.
Jadi mudah-mudahan dalam 1 bulan ini kita akan melihat beberapa nanti sudah mulai. Lebih banyak Sekitar- mana lokal atau asing? Yang pertama ini kebanyakan lokal, tapi di belakangnya asing juga sebenarnya. Jadi ada 10-an mungkin ya, insya Allah kita akan mulai. Saya cuma tanya gini, ya Anda itu kapan sih maculnya gitu kan? Iya. Kalau cuma teken-teken aja sih bisa, tapi maculnya kapan gitu. Nah ini mudah-mudahan kita akan lihat itu. Tapi di belakang ini nanti the second batch, the third batch, saya kira kalau ada Biasanya kalau yang sudah ada yang masuk betul. mulai. Makanya sebenarnya ini pemerintah masuk di sini awal-awalnya kan sebagai pemanis ya, bahwa ini komitmennya ada di sini, jadi tidak akan menjadi proyek mangkrak nanti ke depannya, itu kan yang mereka Insya Allah, sebenarnya inginkan. Tapi kalau dari segi total ya jumlah yang diperlukan untuk membangun kawasan sebesar 6.600 hektar ini Pak Bambang ya. Kalau Sudah berapa yang iya. memang didisburse oleh pemerintah sampai Agustus tahun 2023 ini? Kalau kita lihat dari kontraknya Kementerian PUPR itu hampir mendekati 50 triliun sebetulnya. 50 triliun Ya. ya? Nah, itu yang bagian memang harus ada infrastruktur dasar, fasilitas dasar, penataan seperti ini, sumbu kebangsaan. Sekali lagi untuk memberikan confidence buat pasar. Kan pasarnya selalu nanya, pemerintah gimana? Taruh dulu dong gitu kan. Iya. Nanti kita baru lihat. Nah, dari situ mereka nanti insya Allah akan mulai masuk ini. Gitu ya, masuk. Dan sebetulnya sudah beberapa kali Presiden sendiri malah gitu menghimbau kepada para investor, ayo dong segera masuk ya. Rajin jualan ke luar Rajin negeri ini. banget. Terakhir di Singapura ini. Bapak rajin sekali dan sebetulnya luar biasa Promosi. antusiasme gitu untuk itu. Nah, yang kami inginkan adalah nanti pada waktu tiba-tiba terjadi hype gitu ya. Terus orang bilang, loh kok begini, kok mana yang dulu kok nggak masuk segala macam gitu. Tapi masalahnya sebetulnya adalah masalah confidence dan trust. Dan saya kira dengan melihat apa yang kita bangun di sini ya Mbak ya, itu saya kira teman-teman ini baik asing maupun lokal sudah melihat bahwa yes, we make business gitu ya di sini gitu. Nah, bisnisnya apa saja mungkin yang ada perbankan tentu saja, perkantoran gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti apa yang paling cocok untuk di IKN, karena kita juga harus istilahnya di sini kan semua harus ramah lingkungan, harus green company, perusahaan yang harus bangga juga lah untuk berada di sini. Nah, yang masuk ini yang tahap pertama yang saya lihat akan segera deal adalah properties ya. Properties ya. Properties, kemudian juga tadi layanan dasar, pendidikan, kesehatan, leisure, misalnya department store, dan segala macam pernak-perniknya. Restoran itu dari yang upscale sampai yang pecel lele, mie bakso segala macamnya kita pengen juga ada di situ kan. Harus ada food court. Betul. Dan kemudian tadi yang penunjang misalnya perbankan itu juga sudah ada beberapa malah yang ingin masuk sini. Kemudian dari sisi infrastruktur juga misalnya untuk energi terbarukan itu juga banyak yang berminat. Smart city dengan segala macam komponennya, data center, digital, teknologi segala macam. Kita nanti misalnya akan monitoringnya dengan drone. Gitu. Semua nanti misalnya tumbuh-tumbuhan di sini juga akan ada ID-nya, Mbak. Jadi kita tahu persis bagaimana. Ada QR code-nya nanti tinggal. Ini pohonnya apa? Betul, karena kita ingin punya satu nature positive plan istilahnya. Dan ini banyak di appraise dan diapresiasi. Ini melibatkan para pakar-pakar dari lingkungan hidup tentu saja. Betul. Untuk ini. Dan kami tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari dalam negeri dengan semua universitas ternama. Nah, itu kita sudah melakukan MOU kerjasama. Nah, insya Allah semuanya nanti didukung oleh teknologi yang smart, tapi juga tetap memperhatikan kapasitas kita juga. Kita harus cepat. Fully autonomous vehicle Belum ada. Belum ada ya? Kita belum ada. This masih will be the dalam first city. trial and error Iya, ya. betul. Jadi betul-betul ini merupakan prototipe dari yang namanya smart city. Iya. Kan kita bicara mengenai smart city, green city dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong ini proses pembangunan ini semua dilakukan dengan smart juga nggak Pak Bambang? Memperhatikan aspek-aspek ya bukan saja AMDAL-nya tapi dari segi emisinya yang dikeluarkan itu ada ininya KPI-nya yang perlu dipenuhi. Penting ini. Iya, jangan sampai ini ternyata cara membangunnya tidak smart begitu, tidak ramah lingkungan. Kami berupaya sejauh mungkin untuk memenuhi kaidah-kaidah untuk green building and smart building.
kami bekerja sama benchmark dengan beberapa organisasi internasional, misalnya Green Building Code segala macam. Nah ini proses ya Pak ya, kita melihat bahwa misalnya bagaimana kita melakukan desain-desain yang benar-benar ramah lingkungan di sini ya. Istilahnya kalau untuk perubahan iklim kan ada adaptasinya, ada adaptasi, ada mitigasi. Nah ini kita mintakan, kita selalu mengingatkan kepada para pekerja di sini untuk selalu benar-benar working with nature gitu ya. Bahkan Pak Presiden sendiri bilang pada waktu itu, kalau butuh tanah 1 kali 1 meter, ya yang dipakai itu aja, yang kiri kanannya jangan ditebang. Nah, ini bahasa sederhana Bapak Presiden pada waktu mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di sini harus selalu comply dengan the green principle. Gitu, iya, tapi so far karena saya udah lihat blueprintnya itu luar biasa cantiknya. Tapi ini kan ini kan masih di atas kertas ya. Tapi kalau sekarang sesuai nggak dengan blueprint awal itu Pak Bambang, atau mungkin ada perubahan sana sini? Dan kalau so in far, principle harus sesuai. karena bagus sekali ya ide 75% merupakan hutan dan 25% merupakan smart city yang saya ingat Pak Bambang mengatakan kalau kemana-mana 10-15 menit itu maksimum untuk jalan 10 minute city untuk jalan kaki atau naik naik kendaraan ramah lingkungan. Jadi planning itu Mbak Desi harus tetap dipenuhi. Kita nggak pengen agak ada deviasi yang terlalu besar. Meskipun kalau kita lihat konturnya, topografinya kan pasti akan ada adjustment di situ kan. Gitu. Tapi adjustment ini jangan sampai meninggalkan prinsip-prinsip tadi. 10 minute city, 70% dari semua trip harus dengan public transport kan. Semua kendaraan harus green, yang nggak green silakan parkir di luar. Nanti kita tarik ke dalam. Yang nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk gitu ya. Hal seperti itu harus kita tetap ingatkan, dan kami ada beberapa panduan-panduan yang selalu kami share dan kami ingatkan kepada para pelaksana di lapangan. Dari segi teknologi nanti apa-apa saja yang akan menunjang dan mendukung Nusantara ini, karena kalau green city semuanya smart itu kan harus on the grid ya. Apa nanti teknologinya dan kerjasama dengan siapa saja, dan nanti bagaimana ini bentuk wujudnya itu seperti apa? Ya mungkin saya awali dengan transportasi, karena di transportasi itu kita menerapkan apa yang disebut intelligent transport system. Jadi nanti command centernya, dari command center dengan display segala macam, dengan ribuan CCTV kita bisa memonitor semua pergerakan di sini. Kita bisa juga memonitor beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya bagaimana kita mengatur rute angkutan umum. Tadi kan 10 menit harus bisa seseorang itu mencapai satu transit point. Kemudian semua jadi orang. Jadi ini semua nanti autonomous ya, maksudnya self-driving cars atau self-driving buses kan biasanya kalau kita bicara mengenai Insya Allah. electric vehicle. Siapa nanti yang provide platformnya? Nanti akan dari kota tentu ya, dari kami akan bekerja sama dengan provider-provider yang mampu untuk melaksanakan itu, autonomous vehicles. Kemudian juga yang kita sedang upayakan proof of concept adalah Sky Taxi. Sky Taxi, jadi a big drone. Pakai drone ya? Iya. Wow, ini kata mungkin orang kayak di Avatar katanya. Makanya kayak di Avatar, atau kalau film-film science fiction yang ini 2045 loh Mbak Desi. 2045 ya. Jangan-jangan bisa jauh lebih cepat karena Betul. teknologi kan terus-menerus ya berjalan dengan cepat. Jadi apa lagi? Jadi ada Sky Taxi, ada autonomous vehicle, dan ada smart building. Smart building. Oke, smart building berarti apa? Semua misalnya listrik smart dari life, solar, dari you can control anything in your room, in your house with your apps. Oke. Sebelum pulang gitu ya, tolong dong masakin ininya air buat kopi nanti gitu kan. Itu udah langsung di rumah misalnya. Berarti wifi-nya harus kencang, harus kencang, nggak boleh lemot. Betul. Nah itulah jadi smart metering juga untuk water. Jadi kita mengontrol smart energy, smart metering misalnya, bagaimana energi dan water ini nanti se-efisien mungkin sesuai kebutuhan kita. Tapi prinsipnya kan kalau smart city atau teknologi yang terbaru ini, apakah itu menggunakan AI, artificial intelligence, Internet of Things yang lainnya. Atau semuanya mungkin ASN-nya udah AI begitu 2045. Harus membantu kita, Mbak, betul. Manusianya justru sudah tidak ada. Jadi ini kita targetnya tahun 2045 ya. Indonesia step by step kita ke sana. Golden Indonesia, kita sudah 100 tahun. Tapi sekarang ini smart city yang dalam mimpian ini belum ada di mana-mana ya. Paling yang mendekati apa ya, Pak Bambang, supaya kita juga punya
bisa berimajinasi nih Ya. seperti apa nanti bentuknya. Yang paling mendekati kalau dari teman-teman di swasta itu misalnya mengatur building environment supaya misalnya cooling sistemnya AC-nya tuh energinya misalnya sangat efisien. Ya. Yang kedua adalah beberapa misalnya pengaturan traffic light di beberapa kota itu juga sudah menggunakan Sudah, ya. teknologi baru misalnya Ya, supaya kalau fully autonomous vehicle Belum di mana? ada. Belum ada ya di mana? Kita belum ada. Masih this will be the dalam first city. trial and error Iya, ya. betul. Jadi betul-betul ini merupakan prototype dari yang namanya smart city. Iya. Ya. Nah, tadi disebut mengenai pertama air, we cannot do without water tentu saja, dan juga energi. Iya. Mungkin kita air dulu. Kita lihat ada yang di Sepaku Dam Sepaku Dam Semoy, Sepaku. ya. Ini sudah berapa persen? Ini sudah mendekati 93%. 90 Iya, sudah iya. hampir Ya. jadi dong. Mudah-mudahan Selain- sebentar lagi akan masuk airnya Ya, jadi Indonesian. nah sumber air di Ya. sini ini dari mana saja dan apakah memang cukup nanti kalau tidak salah ini kan ada 2 juta penduduk ya yang akan penghuni yang akan 2045. 2045 ya. Bagaimana memastikan cukup dan kualitasnya baik, Pak Bambang? Ada 2 sumber air yang saya kira cukup secure hingga 2030. Satu tadi yang Mbak Desi sampaikan dan kita pernah ke sana untuk wawancara, Dam Sepaku Semoy, itu kapasitasnya kira-kira 10 juta meter kubik. Kemudian suplai airnya kira-kira 2.500 liter per detik. Ini dari sungai ya. Dari Di sungai. sini Kalimantan untungnya Betul. banyak sungai ya. Ada beberapa sungai yang kita bisa pakai. Nah, di hulu sungai yang sama itu juga ada intake. Jadi ada pengambilan air itu juga sekitar 2.500 hingga 3.000 liter per detik gitu ya. Itu juga akan dipakai untuk mensuplai di sini. Tapi bisa juga dipakai oleh kabupaten Masyarakat tetangga kabupaten juga tetangga. masyarakat Iya. ya supaya tidak Iya. nanti ada kesenjangan ya Betul. yang satu kurang air yang Saya kira hingga 2030 kita aman dan Aman, ya? bahkan bisa share. Insya Allah misalnya dari tadi Dam Sepaku Semoy dari 2.500 liter per detik, 500 nanti kita untuk Balikpapan malah gitu ya. 2.000 akan kita pakai sendiri dan kemudian dengan ada intake tadi yang 3.000 kita juga bisa share dengan kabupaten sekitar di sini utamanya di Penajam Pasir Utara. jadi dari air aman ya. Aman, saya Dari kira. pembangunan dam ini juga sesuai dengan AMDAL dan sudah mendapat seal of approval dari KLHK kan ya Pak Sudah, Bambang ya. ya, Karena ya. ini biasanya ada dampaknya lah terhadap lingkungan. Gitu, ya. Energi. Energi Nah, kita akan apalagi kalau kita semua maunya smart, listriknya harus kenceng Iya. dan harus tersedia, tapi bagaimana? Energi itu kita untuk tahap awal ya, kita tetap memakai PLN karena untuk keamanan dari tadi kita lihat di sini ada istana, ada kantor-kantor pemerintah, security, stability, and reliability itu harus ada dan dalam tahap awal kita bekerjasama Mau dengan tidak PLN. mau ya? Dengan Tapi di PLN. sini masih PLTU ya atau ada yang lain mungkin Kita karena kan harapkan listrik yang masuk itu dengan dari pembangkit tenaga gas. gas ya. Itu nanti akan dicampur dengan 50 megawatt renewable energy dari solar farm yang akan segera kita bangun. Itu sekitar kapasitasnya 50 megawatt di bagian selatan dari KIPP. Jadi kan ada wilayah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, di sebelahnya itu ada wilayah pembangunan untuk energi terbarukan. Oke, Dan karena di ini penting kalau betul. kita masih pakai PLTU, pakai batu bara Ya. kan nanti justru tidak sesuai dengan visi misi dan target ya Pak Bambang. Kita sejauh mungkin tidak memakai yang batu bara, kita ingin agar untuk stabilisasi sistem itu perpaduan antara tadi yang solar atau pembangkit tenaga surya dengan gas. Gas ini masih kontroversial ya. Iya. Gitu. Tapi 2030 kita harapkan gasnya sudah selesai, kita fully Oke, renewable. fully renewable. Yes. Dari mana saja? Ya, kira-kira dari sekitar ini. Yang pertama tentu yang dari Matahari ya, matahari. Kemudian kita sedang mencoba dari Bayu atau wind. Wind. Gitu. Kemudian Berarti harus ada ininya dong, wind. Iya, windmills ada ya. satu daerah yang nanti akan kita bangun untuk itu. Dan dari 2 kombinasi ini kita harapkan nanti pada saat 5 tahun dari sekarang mungkin teknologi untuk storage itu kan Baterainya ya. Kalau sekarang kan, masih mahal. betul, dan juga itu keandalannya kan Iya, itu dan sebabnya hanya bisa mungkin seringkali 1-2 dipakai. jam, Iya, iya. iya. Jadi stabilisasi dari sistem itu kita memakai dengan gas tadi. Kita harapkan dalam 2-3 tahun ke depan ada teknologi baru itu sudah Iya. mature dan kita bisa tidak lagi menggunakan yang gas. Iya, jadi PLN tidak pakai biasanya kan intermittennya ya Betul. PLN, jadi kalau malam hari atau Cycle-nya ya, supaya cycle-nya. stable, ya. Jadi tahun 2045 betul-betul berdasarkan renewable Harus energy.
tidak boleh ada emisi, ini harus nol emisi ya, kalau dari IKN. Organisasi dengan segala macam orang dari macam-macam institusi ya. Ini kan ada ASN, ada BUMN, ada swasta. It's a melting pot. Mereka harus membentuk kultur yang mampu, tidak hanya sekarang tantangannya, tapi tantangan sampai 2045. Ya. Nah, Pak Bambang, ini kan sudah kita terakhir 1 tahun dengan segala macam headache. Mungkin perjalanan challenge-nya apa yang dirasakan 1 tahun ini pasti banyak deh. Kalau kan masih wah kantor saja, manusia saja belum SDM-nya belum lengkap dan tapi sekarang paling tidak inilah sudah kelihatan. Iya, Mbak Desi ada istilah bagus dari teman-teman yaitu kita ini berlayar sambil membangun perahunya. Berlayar tapi membangun. Dan perahunya nggak apa-apa kalau nggak ada badai. Kalau ada dan badai perahunya repot. harus perahu yang besar yang mampu untuk mengatasi segala macam cuaca ya. Jangan-jangan harus Titanic juga ini kan. Jadi otorita ini 8 bulan, sekarang kan dibentuknya Januari. Tentu harus ada pembentukan kultur organisasi segala macam. Sekarang bagaimana organisasinya? Kalau dulu mungkin hanya Pak Bambang. Iya, betul. Saya sudah punya teman-teman deputi, eselon 1 sudah. Kemudian eselon 2-nya direktur level itu juga sudah mulai rekrutmen. Masih Dan ada anggaran juga sudah. anggaran sudah ada, mulai sudah gitu ada. ya. Paling Sudah nggak bisa untuk beli tersenyum. seragam. Nah, itu sudah kita bentuk, tapi memang tidak bisa kita kayak Aladin terus organisasi dengan segala macam orang dari macam-macam institusi ya. Ini kan ada ASN, ada BUMN, ada swasta. It's a melting pot. Mereka harus membentuk kultur yang mampu, tidak hanya sekarang tantangannya, tapi tantangan sampai 2045. Gitu ya. That's the challenge buat saya. Kalau begitu harus anak-anak muda ini dilibatkan. Betul. Yang nafasnya masih panjang untuk tahun Betul. 2045. Jadi di satu sisi kita membentuk organisasi yang benar-benar reliable dan capable. Di sisi lain kita harus tetap memanage ekspektasi. Jadi target-target itu kan banyak yang mengecilkan target 2024. Enggak saja gitu ya. Harusnya kita melihatnya dalam long term kan. Ya, jangan hanya lihat 2020. Tapi ini penting soalnya 2024 kita punya pemerintahan baru. Jadi kalau semuanya baru mungkin memang orang ada harapan wah ini harus jadi Betul. gitu. Tapi ada showcase ya iya. yang harus kita perlihatkan Mbak Desi di 2024 dan itu kita harapkan tadi ekosistemnya kelihatan. Tidak hanya gedung pemerintah fisik segala macam. Infrastructure is necessary but not sufficient. Iya. For the cities to grow gitu ya. Kita Yang paling penting juga manusianya juga. manusianya Dan harus happy di betul, situ. Betul. Oke. Ini besarnya kan 6.600 hektar ya. Ini yang pasti kalau biasanya di area pembangunan ini spekulasi tanah dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Harga tanah di sini sejak kita ketemu Pak Bambang dan apakah sudah siap untuk dibeli siapapun? Nah, kalau dari sisi tanah untuk mencegah land speculation sebetulnya sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam peraturan presiden freezing sebetulnya tidak boleh ada satu transaksi. Ya, di freeze sementara. Jadi ATR BPN melakukan freezing. Jadi nggak boleh ada jual beli saat ini? Iya. Sehingga ini nanti akan bisa mengontrol dalam tanda petik harga ya. Okay. Nah, Tapi kemudian apakah sudah ada harga yang ditetapkan? Ada minimum ini floor atau plafon? Yes. Jadi kita memang sebentar lagi, insya Allah pada akhir bulan ini sudah punya NJOP, Mbak Desi. Nih, nilai Untuk jual berapa? pajak. Untuk berapa hektar? Untuk KIPP ini saja yang 6.600. Dan itu kita harus melakukan penilaian appraisal yang dilakukan oleh KJPP itu apa ya? Kantor untuk konsultan untuk jasa penilai. Ya, jasa penilai. Jasa penilai dan merekalah yang nantinya menentukan berapa harga berdasarkan atributasi, kemudian apakah ini aksesnya seperti apa, ya, tempatnya seperti apa, apakah susah untuk dibangun dan sebagainya, dan kemudian misalnya apakah ini akan menghadap ke istana atau menghadap ke hutan, itu nilainya beda-beda ya. Tapi ini siapa saja boleh? Boleh. Kapan kira-kira dibuka kerannya, Pak Bambang? Sebetulnya kita sudah buka untuk selain harga ya, kesempatan untuk semua pihak investor yang mau berinvestasi di sini kan sudah dibuka seiring dengan Pak Jokowi. Tapi waktu tapi di situ sudah dimasukin harganya kan bagi para investor. Cuman ada NDA-nya nggak boleh dikasih tahu ya. Betul. Pak Menko Pak Luhut bilang, Bang,
ini 6 bulan sekali kita harus review karena ini pasti nanti naiknya seperti Iya. eksponensial gitu menurut Iya, beliau gitu. Memang biasanya kalau awal-awal masih kosong kan ada nanti yang ada early bird-nya. Betul, betul. Dan kemudian nanti kalau sudah hampir jadi pasti harganya semakin lama semakin mahal Naik, ya iya, tentu betul. saja. Setelah Nah, kita lihat nanti ini tertata, Iya. kaflingnya tertata, aksesnya bagus dan internetnya kuat tadi kan. Jadi Iya. ya. Tapi boleh juga ya kalau kita punya rumah menghadap ke hutan. Itu lebih romantis Ya, loh, Pak. lebih romantis dan harganya juga mungkin pasti lebih ini ya, lebih tinggi lah. Tapi Iya. Bambang, headache yang tantangan yang terberat ya selama 1 tahun ini. Tadi kan memang aspeknya cukup banyak SDM dari keanggaran dan lain sebagainya. Tapi yang membuat Pak Bambang ini benar-benar membangun suatu peradaban bukan hanya membangun kota. Saya kira managing expectation ya. Orang Tapi ekspektasi siapa? ekspektasinya Ekspektasi bos atau ekspektasi masyarakat masyarakat? lah gitu ya. Masyarakat ini harus jadi kan. Nggak boleh jadi proyek mangkrak. Bagaimana membangun kota ini supaya dia self-sufficient, sehingga siapapun nanti yang meneruskan pemerintahan, dia tidak akan tergantung kepada itu. Dan makin banyak orang masuk sebetulnya, makin banyak investor masuk, Mbak Desi, saya, teman-teman lain masuk, mereka lah yang akan mempertahankan keberlanjutan, sustainability dari kota ini, gitu ya. Itu yang saya challenge buat saya yang besar adalah, ayo teman-teman masuk dong, gitu ya. Ayo kita sama-sama bikin ini sebagai kota yang unstoppable, gitu. Jadi kita sudah mulai, kita harus selesaikan, jangan Betul. tiba-tiba. Nah ini Pak Bambang sendiri melihat ini kan kita sudah masuk tahun politik ya. Ini penting ya, jadi komitmen dari pemerintah yang baru untuk meneruskan ya. Menurut Pak Bambang ini itu salah satu headache untuk managing expectation itu juga nggak? Menurut saya kebalikannya Mbak Desi. Political will gitu untuk Political will itu akan juga harus ditunjang dengan political demand dari siapapun yang akan menjadi citizen ataupun warga dari kota ini. Kalau warga kota ini bilang, siapapun nanti yang meneruskan kepemerintahan, Anda harus komit dong sama kami. We are here gitu ya. Kita sudah di sini, kita sudah invest di sini, kita sudah melaksanakan berbagai aktivitas di sini. Kita yakini ini sebagai kota yang a new ways of working, living and learning. Then you must commit it. ada gitu ya. demand itu. Ada. So, walaupun sebagian dari mereka masih oke, sebentar lagi nih ya gitu. Tapi saya kira itu bisa kita create. Kita bisa rangkul. Sebelum ini kan tadi kita ngobrol-ngobrol, Mbak Desi aja udah mau gitu kan. Tapi Gimana caranya beli rumah di sini gitu kan. Memang mau tidak mau harus lebih banyak yang diundang sini. Ini Betul. selama 1 tahun ini banyak yang datang sini Pak Bambang ini Kami ingin harus show and tell kan. betul. Kami ingin Seeing is mulai believing. marketing dengan cara seperti itu. Bahkan nanti glamping kita di atas, silahkan merasakan misalnya ini ambience, experience, how you live in sustainable forest city gitu ya. Dan itu harus nanti digulirkan sehingga ada snowballing efeknya. Iya, kalau Tapi dari kami ingin benar-benar makin banyak yang datang, seeing is believing, makin committed, dan nanti seperti Mbak Desi juga jadi duta kita gitu kan, bilang ke semua ya orang. memang ini benar-benar harus seeing is believing ya, karena ini sekarang jalan-jalan sudah mulai dibuka ya, sudah mulai kelihatan lah bentuknya dan bisa dibayangkan nanti seperti apa. Buatlah Nusantara ini adalah kita dan kita adalah Nusantara. Ya, sehingga kita semua akan merasakan bahwa yes, this is our cities and this is our future Indonesia emas. Kita dari segi area, ini kan kita diapit oleh kabupaten-kabupaten lainnya ya, Pak Bambang, ini harus ada buy-in juga kan dari pemerintah daerah. Ini kan di sini ada Balikpapan, ada Samarinda, ada Penajam Pasir Utara dan lain sebagainya. Ini selama ini bagaimana? Apakah itu merupakan salah satu dari challenge-nya untuk? Kebetulan mereka ini sangat kolaboratif ya, Mbak Desi. Jadi bahkan kita ada beberapa pegawai dari mereka juga yang langsung kontak dengan kita. Kemudian untuk mereka merasa sebagai daerah penyangga, tapi saya selalu bilang bahwa mereka adalah mitra. Bukan kompetitor. Bukan kompetitor, mereka adalah mitra kami. Kemarin ada salah satu universitas besar swasta yang membangun juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Buat kami, it's okay.
itu nanti akan kita link dengan kita gitu ya. Apa tuh yang mereka harapkan? Kan pasti mereka Mendapatkan dalam tanda petik multiplier. benefitnya. Yes, multiplier benefit dari IKN sebagai the new center of economic growth. Dan kalau kita lihat memang 3 kota besar, Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara ini kan membentuk satu regional development. Nah, di tengah-tengahnya itu ada Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. The whole 5 governments ini akan menjadi regional development yang akan menjadi motor nanti. Dan itu ternyata Mbak Desi tidak hanya dilihat oleh kita, tapi tetangga kita, negeri jiran, Sabah dan Sarawak, dan Brunei, itu juga ingin Mereka ikut sudah serta. datang sini lihat-lihat. Sudah. Dan Mungkin bahkan ada ide untuk membuat satu Brunei Economic Development. Borneo Economic Development. Ya, Karena Borneo kita kan- betul-betul dekat ya. Betul. Ini this is a good idea ya. Iya. Jadi betul-betul ini kota yang sifatnya internasional ya. Betul. Tamu-tamu asing lain Hampir 2 yang minggu sekali ada yang dari mana datang. saja yang paling memorable karena Jumlahnya jumlahnya dan juga antusiasmenya setelah melihat progres. Semua negeri jiran itu berbondong-bondong datang, terutama misalnya dari Singapura, at one point mereka bawa lebih dari 120 orang. Mereka charter pesawat sendiri dari Singapura ke sini. Dan mereka juga bilang, this is amazing. This is gitu ya. amazing. Mereka mungkin bawa ininya, bank-banknya. Masing-masing ya. Tapi juga dari Malaysia, kemudian dari Jepang, Kalau Jepang dari juga timur, Korea, kemudian dari Eropa. Eropa ada beberapa, mulai dari yang negara-negara yang kecil gitu ya, dalam tanda petik, tapi juga mereka powerful untuk menawarkan beberapa macam jenis teknologi. teknologi. Misalnya Ngomong-ngomong Finland ini, ya. ngomong kita pakai teknologi mana sejauh ini dalam membangun ini, Pak Bambang? Lebih banyak teknologi Eropa atau Jepang atau? Saya kira kita campur ya, Mbak Desi. Kita lihat mana yang memang sesuai dengan kondisi kita. Itu sebabnya kita akan membuat banyak sekali apa yang disebut POC atau Proof of Concept. Jadi mereka, ayo, oke, ada yang namanya smart pole misalnya. Ya. Lampu itu nanti akan juga jadi tempat untuk CCTV, kemudian tempat untuk panel surya, tempat untuk yang terhubung dengan AI dan sebagainya. Itu ada beberapa teknologi ya, silahkan kita coba. Atau mungkin tadi yang autonomous vehicle, Ya, EV-nya. EV-nya, ya, ada beberapa nanti akan dicoba di Kita sini. lihat nanti kalau Elon Musk. Dan untuk smart living juga ada beberapa teknologi smart living yang akan mulai dicoba di sini. Tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah masyarakat lokal dan juga masyarakat adat. Karena ini kan ya mau tidak mau mereka juga harus mendapat hak ya di sini. Mereka sudah lebih lama di sini. Apakah ada concession atau special treatment buat masyarakat di sini sehingga mereka juga bisa menjadi bagian sini tanpa harus beli atau mengeluarkan biaya mahal atau bahkan merasa terasingkan dari wilayah mereka. Kami selalu melakukan dialog dengan mereka ya Mbak. Dan bahkan nanti insya Allah di sekitar bulan November kita akan ada jambore kultural. Jadi ada Jambore kultural. Yes, adat Melibatkan mereka semua. berapa masyarakat adat di sini? Sebetulnya kalau kita lihat di Kalimantan Timur ini ada 4 kategori dari kelompok adat. Satu kelompok pedalaman. Ya. Kedua ada kelompok yang memiliki kerajaan, kesultanan. Yang ketiga adalah kelompok urban yang jadi melting pot dan kelompok pesisir. Nah ini keempat hal ini kami fasilitasi untuk melakukan dialog-dialog. Sehingga nantinya semua local wisdom, semua adat istiadat itu kita bisa merupakan bagian dari kekayaan justru dari Nusantara ke depannya. Gitu. Jadi kita hormati semua local wisdom, adat istiadat dan sebagainya. Aspirasi mereka apa? Biasanya? Khusus Sebetulnya dari recognitions ya dari praktis-praktis mereka yang misalnya ada hutan adat, ya, ada kemudian ritual-ritual khusus mereka yang kita harus hormati dan itu kita beri ruang. ya. Dan ini kan rumah mereka juga kan itu. Mereka tetap akan mendapat benefitnya ya dari pembangunan di sini. Jadi meskipun Nusantara itu Indonesia sentris, kita tidak akan melupakan apa yang disebut local wisdom, kekayaan adat istiadat dan budaya dari yang lokal ini. Oke, kalau kita bisa tahun 2045 multiplier effect, peningkatan ekonomi yang diproyeksikan, karena ini kan juga bukan hanya membangun ibu kota tapi membangun satu sistem perekonomian yang bisa mensejahterakan semua, itu kira-kira berapa ya
ini kan Pak Bambang sebagai seorang bankir ini kalau future investasinya 50 triliun kira-kira nanti dari Yang jelas kita ingin agar ekonomi regional di sekitar ini akan tumbuh 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi hitung-hitungan studi dari pada waktu kita membentuk awal studi ini kajian sebelum kita masuk master plan, ya. Itu dilakukan oleh konsultan internasional yang kredibel lah gitu ya. Nah, kita harapkan mungkin lebih dari itu gitu ya, dengan multiplier effect, dengan kondisi ekonomi kita yang stabil ya, apalagi kita dalam beberapa tahun ini meskipun diterpa oleh pandemi dan sebagainya, recovery kita bagus banget gitu ya, 5,1% kemarin di atas 5%. Itu jadi modal kita lah untuk nanti benar-benar membentuk Nusantara ini sebagai a new center of economic growth ke depannya yang lebih equitable, lebih merata gitu ya, dan teman-teman di Indonesia, kawasan timur Indonesia misalnya akan lebih merasakan manfaat dari adanya satu center of economic growth ini ke depannya. Iya. Gitu. Dan mudah-mudahan menjadi prototipe ya untuk smart cities yang lainnya dibangun ya. Betul, Di bagian-bagian lain di Indonesia. Terakhir Pak Bambang, karena ini sekalian promosi dan marketing IKN ini, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan, aspirasinya, atau mungkin mengajak ke teman-teman juga untuk memahami lebih jauh lah begitu besarnya dan ini bersejarahnya ya membangun sebuah ibu kota negara yang baru yang selama ini mungkin hanya kita bicarakan, mimpikan, tapi ternyata ya sudah kelihatan ada hasil nyatanya lah. Ya, saya tentu ingin agar semua pihak memberikan dukungan. Ya, karena ini tadi disebutkan oleh Mbak Desi adalah satu transformasi. Jadi di 2045 pada waktu kita merayakan Indonesia Emas, kita inginkan agar benar-benar Nusantara ini menjadi salah satu brand dari Indonesia ke depannya. A world class city for all, bukan hanya bagi Indonesia tapi juga buat dunia. Saya bisa share dari pengalaman saya untuk bicara di berbagai negara, mereka menunggu. Nusantara ini benar-benar bisa menjadi model nggak buat mereka. Satu kota yang tadi yang green, smart, tapi juga inklusif, resilience, dan sustainable. Jadi ajakan saya kepada semua pihak, Mbak Desi, terima kasih buat CNN sudah memberikan kesempatan. Buatlah Nusantara ini adalah kita dan kita adalah Nusantara. Ya, sehingga kita semua akan merasakan bahwa yes, this is our cities and this is our future Indonesia Emas. Oke, terima kasih Pak Bambang dan juga insight-nya luar biasa karena kita mengikuti dari awal. Nanti tahun depan kita datang lagi. Ya. Atau mungkin tahun depan gitu. Karena dan kita harapkan tahun depan ini akan menjadi tonggak sejarah juga kalau memang ini sesuai dengan target. So far on track ya. On track. Jadi kalau misalnya nanti pelantikan presiden baru, wapres baru juga ada di sini, itu pasti akan menjadi suatu yang luar biasa. Yang penting proyeknya jadi nggak boleh mangkrak. Sayang. 6 bulan lagi kesini 6 bulan lagi kesini lagi. Lagi terima kasih Pak Bambang ya. Demikian Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, dan demikian juga Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari IKN ya, persisnya di Sumbu Kebangsaan Barat ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.